Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Taufan Arya Pratama dan rekan saya Bapak Wahyu Noprima. Di sini kami akan mempraktikkan coaching. Saya sebagai coach dan Bapak Wahyu sebagai coach. Kasusnya di sini adalah saya itu mengajar di kelas tidak menggunakan buku teks. Nah, kebetulan pengawas sekolah itu datang untuk melakukan supervisi di kelas-kelas. Nah, pas kebetulan kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya, waktu itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, lalu kepala sekolah mengkritisi apa yang telah saya lakukan itu adalah salah. Namun di situ saya berusaha melakukan pembelaan diri dan pengawas tersebut merasa tersinggung dengan pembelaan saya tersebut. Akhirnya pengawas tersebut melapor kepada kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah menyikapi hal tersebut dan kepala sekolah memanggil saya. Percakapan coachingnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Wahyu, bolehkah saya meminta waktunya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arya, bisa Pak. Jadi gini loh Pak, saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Gini Pak, ini sebenarnya kejadian tidak terduga juga Pak ya. Jadi gini, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat beliau tadi mengajar. Nah, pengawas sekolah tadi tampak keberatan ketika saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, ya otomatis saya kan pertama melakukan pembelaan diri dulu, ya kan. Terus saya tuh menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya, Pak. Oh, gitu ya, Pak, masalah Bapak. Oh, berat juga ya, Pak ya. Kalau saya boleh tahu nih, Pak Arya, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Arya tidak menggunakan buku teks tersebut? Jadi sebenarnya sih bukan hambatan juga ya Pak, karena saya itu tuh sudah terbiasa Pak mengajar tanpa menggunakan buku teks Pak, dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Pak. Oh, gitu ya, Pak Arya. Memang ya, Pak ya. Kebanyakan ya, Pak ya. Guru itu kadang-kadang kan walaupun menguasai ya, Pak ya, perlu adanya buku teks juga. Kalau saya boleh tahu nih, Pak, apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Jadi saya itu merasa lebih bebas Pak dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar Pak. Gitu ya, Pak. Kalau boleh saya tahu nih, Pak ya, Arya. Pada saat mengajar, Pak Arya menggunakan sumber belajar apa? Waktu saya mengajar itu saya menggunakan sumber belajar dari internet Pak. Kayak video pembelajaran di YouTube, artikel dari Google, sebab saya dan siswa saya itu lebih dominan pada gadget Pak, pada handphone gitu Pak. Oh gitu, Pak. Kalau menurut Pak Arya nih, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi terhadap murid? Kalau menurut saya sih, saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sih Pak, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran Pak. Ya, saya setuju dengan Pak Arya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, mungkin semakin lebih baik ya Pak Arya. Iya Pak. Jadi sekarang apa rencana Pak Arya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan lakukan yaitu ya Pak, menghadap kepala sekolah, terus menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Pak. Oh gitu, berarti Bapak Arya ingin bertemu dengan pengawas juga ya Pak Arya? Iya, Pak. Oh, apa yang akan Bapak lakukan? Jadi Apabila saya nanti kan ini, apakan mhm, Bapak Arya lakukan apabila Pak Arya nanti kan ketemu pengawas nih Pak, yang Bapak mhm. lakukan seperti apa? Iya Pak, jadi gini Pak, saya akan mengatakan ya Pak, bahwa saya tadi kan mengajarnya itu pertama tidak menggunakan buku teks, terus saya akan mengatakan juga bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya kayak buku teks, terus internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya itu bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka Pak.
Bagus sekali rencana Pak Arya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya, Pak. Kemudian nih Pak, saya mau tanya nih, komitmen apa Pak Arya terhadap rencana yang nanti akan Bapak lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Pak Arya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak Arya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Wahyu ya atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak ya. Amin, Pak. Oke, sama-sama Pak Arya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Saya M. Wahino Preman berperan sebagai coach, kemudian rekan saya Bapak Taufan Arya Pertama berperan sebagai coach. Kita langsung Pak ke cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya nih Pak? Barusan dari mana tadi Pak? Alhamdulillah, Pak. Habis dari lapangan, Pak, barusan, Pak. Kok mukanya nggak senang gitu? Apa Pak Arya ada masalah? Iya nih, Pak, ada masalah barusan di lapangan tadi, Pak. Pak Wahyu, gini nih, Pak Wahyu. Pak Wahyu ada nggak waktu sekarang, Pak? Soalnya saya mau ngobrol nih, Pak. Mau ngobrol ya Pak? Saya lihat dulu ya Pak ya. Oh, kayaknya bisa Pak. Boleh Pak, boleh. Gini, Pak. Pak Arya mau ngobrol apa dengan saya? Apa sih tujuan yang diingin Pak Arya? Gini nih, Pak, saya ingin ngobrol dengan Bapak. Tujuannya itu ingin siswa saya semuanya bisa mengikuti kelas olahraga dengan baik, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Arya, ada masalah apa barusan di lapangan Pak? Jadi gini loh, Pak, kan pada jam pelajaran olahraga tadi nih, Pak, ya kan, saya tuh Hmm, masuk di kelas 11C. Nah, saya meminta mereka untuk segera ikut praktek olahraga di lapangan, tetapi beberapa dari anak perempuan minta ke saya untuk hari ini tidak praktek olahraga dulu karena mereka maunya cuma di kelas aja gitu, Pak. walah begitu toh Pak. Jadi mereka nggak mau ikut praktek olahraga pada hari ini. Terus gimana barusan? Betul, Pak. Ya, namanya anak-anak tadi, Pak. Jadi kelihatannya kayak terpaksa gitu loh, Pak, ikut ke lapangannya, Pak. Baik Pak. Kalau kita kembali nih ke masalah barusan, kira-kira apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi? Sepertinya gini, Pak, anak perempuan ini kecenderungan malas berolahraga karena takut capek dan bau badan gitu, Pak. Apa yang Bapak rasakan terkait dengan masalah yang terjadi, Pak? Ya, jelaslah, Pak, sebagai seorang guru olahraga, saya merasakan kurang dihargai, Pak, oleh anak-anak didik saya, Pak. Oh, gitu. Kalau boleh dijelaskan, kurang dihargai dari mana, Pak? Kurang dihargai, ya itu, Pak, dalam hal perhatian tentang pelajaran olahraga. Saya tahu bahwa beberapa menganggap olahraga itu hanya pelajaran tambahan saja, kan, bukan pelajaran utama gitu, Pak. Padahal penting sekali loh untuk menjaga kesehatan kita tuh, Pak. Betul sekali, Pak Ria. Sependapat saya dengan Bapak. Pernah nggak Bapak mencoba dengan cara lain yang lebih menarik mungkin agar siswa tertarik ikut praktek olahraga? Belum pernah saya lakukan sih, Pak. Gitu ya, Pak. Apakah ada cara lain, Pak, selain cara yang disampaikan barusan dalam meningkatkan pembelajaran di kelas? Kalau saya pikir-pikir sih, kayaknya itu saya mau mencoba memodifikasi praktik pembelajaran olahraga biar lebih menarik lagi gitu lah, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Kalau boleh tahu nih, Pak Arya, modifikasi praktik seperti apa sih yang Bapak ingin laksanakan? Saya akan mencoba membuat
games mungkin Pak, games terus games permainan, jadinya olahraga itu nanti ada games permainannya gitu loh Pak. Oh gitu, wah keren banget Pak. Saya mendengar aja sudah sangat tertarik dengan adanya game permainan, apalagi langsung ikut main. Iya Pak, makasih. Semoga bisa dilakukan Pak. Saya ingin anak-anak murid saya juga nanti bisa menyenangi pelajaran olahraga Pak dan mau ikut praktek olahraga. Masya Allah Pak, luar biasa sekali semangat Bapak Arya ini. Iya Pak, kita harus terus semangat ya kan Pak demi siswa-siswa kita. Betul sekali Pak Arya. Kalau kita kembali nih Pak ke diskusi kita tadi, kira-kira nih Pak ya, bagaimana yang menurut Bapak yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi? Yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan itu strategi atau model pembelajaran yang diterapkan di pelajaran olahraga Pak. Kenapa harus strategi atau model pembelajaran yang ditingkatkan Pak? Karena saya rasa dengan kita membuat model pembelajaran yang menarik bisa membuat anak-anak tertarik dan menyenangkan Pak. Betul Pak. Apa rencana Bapak untuk menerapkan cara tersebut di kelas? Pertama-tama saya akan mendesain games dalam permainan olahraga agar pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta mengkonsultasikan kepada kepala sekolah Pak. Betul Pak. Kapan jangka waktunya dalam mencapai rencana tersebut? Saya akan mendesain sekitar 1-2 hari ini Pak, kemudian saya akan konsultasikan kepada kepala sekolah di hari yang ketiga, dan saya akan coba terapkan di hari yang keempat ya Pak ya. Kalau melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, sekitar 1-2 hari, kemudian adanya hari ketiga dan hari keempat, bagaimana Bapak memastikan itu bisa berjalan? Tentunya saya akan mencoba meminta refleksi dari teman sejawat dan siswa setelah pembelajaran berakhir Pak. Terus apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita barusan? Saya menemukan solusi Pak dari masalah yang saya alami barusan Pak. Alhamdulillah Pak Arya. Apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita barusan? Saya mendapatkan insight baru Pak bahwa melalui strategi pembelajaran berupa games dalam permainan membuat pembelajaran itu jadi menyenangkan Pak, dan semua siswa juga senang mengikuti pembelajaran olahraga. Betul sekali Pak Arya. Tetap semangat ya Pak Arya untuk kita semua. Selalu sehat dan terus menjadi pemimpin pembelajaran yang terbaik. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mendengarkan masalah saya pada hari ini. Saya juga berterima kasih sama Pak Wahyu ya, mungkin saya juga telah mengganggu waktunya Pak Wahyu barusan. Mungkin Pak Wahyu ada kesibukan tadi ya Pak Wahyu ya. Iya, iya Pak, sama-sama. Saya juga banyak belajar dari Pak Arya ya. Iya Pak, baik Pak. Ya udah Pak Wahyu nih, saya mau balik ke lapangan dulu Pak ya. Nanti kita cerita lagi Pak. Assalamualaikum Pak, terima kasih banyak Pak ya. Iya Pak, gampang Pak. Sekalian kita nanti di kantin ya Pak ya, nongkrong ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.